Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari petuah kami yang ketujuh yang kami tujukan khususnya kepada santri tadribud du'a di ma'had ini, Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, dan umumnya kepada seluruh santri di ma'had-ma'had ahli sunnah. Maka petuah yang ketujuh adalah al-uzlah fi talabil ilm. Al-uzlah fi talabil ilm. Fama makna al-uzlah? Al-uzlah adalah
dari i'tizal, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari kelompok yang lebih banyak ataupun ramai untuk tujuan kebaikan. Maka al-uzlah fi talabil ilm maknanya kalian menjauhi dari teman-teman, dari manusia-manusia yang lain yang bisa menyebabkan kalian terjauh dari keutamaan-keutamaan yang bisa kalian peroleh dalam menuntut ilmu. Maka asal dari penciptaan manusia, manusia diciptakan hidup bermasyarakat. We are social people. Bahwa Allah menciptakan kita bermasyarakat. Tidak setiap kaum muslimin hidup sendiri-sendiri. Maka oleh sebab itu disyariatkan salat berjamaah, di antaranya karena kita we are social people. Maka di Al-Quran disebutkan warka'u ma'ar raqi'in, salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Dan di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, imamukum aqra'ukum Qur'anan, imam kalian yang dipilih oleh para makmum, oleh jamaah kaum muslimin, orang yang paling faham kepada pembacaan Al-Quran, dari tajwid, dari makharijul huruf, bahkan dari qiraah asyarah ataupun as-sab'ah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa asal dari kehidupan seorang muslim adalah bercampur baur dengan masyarakatnya, dengan ekosistemnya, bersama-sama di habitat yang sama. Ini pada dasarnya. Sehingga di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga dari Abi Hurairah, hakul muslim ala muslim, bahwa ada hak-hak muslim yang harus dipenuhi atas muslim yang lainnya. Disebutkan idza da'aka fa'ajibuh, jika mengundang kamu maka penuhilah. Wa idal taqa ma'ak fasalim alaih, jika bertemu dengan kamu di jalan maka berikanlah salam. Wa idastansahaka fansahu, jika meminta nasihat kepadamu berikanlah nasihat. Dan jika dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, katakanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'uduh, jika dia sakit maka jenguklah, dan jika dia meninggal maka uruslah jenazahnya. Ini dari hak muslim dengan muslim yang lain, yang mana kesimpulannya setiap muslim membutuhkan muslim yang lainnya. We are social people. Namun pembahasan kita di sini sekarang, kenapa berjudul al-uzlah fi talabil ilm? Kita mengasingkan diri dari keramaian, kita mengasingkan diri dari manusia sekitar kita, dikarenakan fokus untuk meraih keutamaan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu adalah perkara yang wajib, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, seperti di hadis yang datang dari Anas dan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang bisa naik derajatnya kepada sahih li ghairi, datang lebih dari 50 jalan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka seseorang yang menuntut ilmu dalam keadaan melaksanakan ibadah yang puncak prima, maka bagaimana cara sukses untuk menuntut ilmu? Maka di petuah yang ketujuh ini kami sebutkan adalah al-uzlah fi talabil ilm, di mana kalian wahai para penuntut ilmu memfokuskan diri kalian dari keramaian manusia. Dan yang diinginkan di sini adalah memfokuskan di saat kalian mempunyai teman, di saat kalian menuntut ilmu dan kalian tinggal bukan di pondok ataupun di rumah, yang kebanyakan dari saudara-saudara kalian awam, atau kalian menuntut ilmu di pondok, namun teman-teman kalian sibuk main game, sibuk main bola, sibuk dengan
qila wa qal, sibuk dengan majelis syai wal qahwah, sibuk dengan majelis minum, makan, ngobrol, maka di sini ingin sukses, fa'tazil. Ingin sukses, uzlah fi talabil ilm. Maka uzlah fi talabul ilm, barakallahu fikum, akan menjadi baik di saat di sekitarnya dalam keadaan tidak mendukung dalam menuntut ilmu. Untuk contohnya bagi orang yang baru hijrah dan dia di rumahnya dalam keadaan awam, bahkan keluarganya dalam keadaan awam dan sekelilingnya dalam keadaan awam, maka dia mengaji bersama ustadz ahli sunnah, baik di YouTube ataupun di media sosial, ataupun setiap sepekan sekali menghadiri majelis ilmu. Namun di rumahnya dibisingi dengan musik, namun di rumahnya dibisingi dengan perkara-perkara yang menyebabkan dia terjauh dari ilmu, dari ngobrol dengan keluarganya, dari ucapan-ucapan yang buruk, maka di sini dia beruzlah lebih baik agar lebih sukses. Maka dia fokuskan, dia jauhi dari duduk dengan orang-orang awam tadi. Dan begitu pun lebih spesifik lagi di dalam ma'had, di dalam pondok pesantren. Maka berapa banyak dari pondok pesantren yang mana murid-murid yang ada padanya mungkin mereka tidak dididik dengan baik, tidak melaksanakan sunnah, sibuk dengan tidur dan main-main. Di waktu salat masbuk, di waktu kosong main-main, main game apa saja. Maka dalam permasalahan di pondok pesantren pun banyak dari mereka yang main-main, banyak mereka yang keluar tanpa izin, banyak dari mereka yang tidur di waktu pelajaran dan tidur dalam keadaan salatil fajr. Maka teman-teman seperti ini akan menyebabkan kalian jika duduk berhabitat dan berekosistem dengan mereka akan melalaikan kalian. Padahal Nabi telah bersabda di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, nikmatan magbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Maka dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan khususnya para thalabul ilm, diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu, diberikan waktu luang libur untuk menuntut ilmu. Maka yang seharusnya dia dalam keadaan sehat dijadikan untuk menghafal, untuk murajaah, untuk mencatat, untuk menulis, untuk kebaikan dalam ibadah, dan diberikan waktu luang libur. Maka di hari Jumat libur dipergunakan waktu untuk mencatat catatannya yang kurang, untuk murajaah dari hafalannya. Namun karena ekosistem dia buruk, dia mempunyai teman di pondoknya preman, dan preman itu mempunyai mafia. Tidaklah mereka berkumpul kecuali melaksanakan keburukan, menggunjing dan membuli dari santri-santri yang lain. Maka di sini fa'tazil, di sini beruzlah jika kalian ingin sukses. Maka inilah pembahasan kita yang kita sebutkan tadi. Pada dasarnya kita para penuntut ilmu adalah manusia yang bersifat umum. Maka secara keumuman kita diperintah untuk melaksanakan hubungan dengan yang lainnya. We are social people. Namun untuk meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu, maka al-uzlah, seseorang penuntut ilmu diusahakan untuk tidak terlalu banyak bergesekkan dengan santri-santri yang lain. Apalagi di dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, inna syaitan qad aisa an yu'bada fi jaziratul Arab
walakin at-tahrish bainakum. Maknanya bahwa iblis syaitan telah berputus asa untuk disembah kembali di zaman dulu bagi orang-orang yang telah masuk Islam. Adapun untuk orang-orang kafir sampai sekarang di negeri kufar banyak pemuja syaitan. Namun bagi kaum muslimin yang muwahhid itu mustahil, kata iblis, dan ini ucapan Nabi, untuk diajak kembali kepada sesembahan syaitan, pemuja syaitan. Itu putus asa iblis. Ini plan yang pertama, iblis putus asa, mengajak manusia menjadi penyembahnya. Namun apa cara yang lain, plan B, rencana yang kedua? At-tahrish bainahum. Apa makna tahrish bainahum? Makna tahrish bainahum adalah menjadikan di antara mereka saling bermusuhan. Maka di sini plan B, rencana syaitan, rencana iblis. Jika tidak bisa mengajak kaum muslimin untuk kembali menyembahnya, biarlah mereka Islam, namun saling membenci, namun saling menggolimi, namun saling tidak menyapa, namun saling menggunjing dan mencemooh, dan bahkan bermusuhan dan terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Dan ini yang sukses sekarang bagi iblis. Maka oleh sebab itu, kesimpulannya di dalam hadis Jabir ini, iblis melancarkan program yang kedua ini, the plan B, rencana yang kedua ini, di berbagai tempat, terutama bahkan di tempat-tempat pondok pesantren, ma'had, dan kami mempersaksikan di tempat yang lebih mulia dari kita, seperti di tempat kami Syekh Mukbil, yang datang padanya pada saat itu 3.500 santri dari luar negeri dan dari dalam negeri, dari Yaman. Dan mereka datang berbondong-bondong bahkan dengan keluarga. Dan ma'had memberikan santunan untuk para keluarga dan untuk orang-orang yang bujangan, santunan makan dan minum. Namun dalam keadaan dakwah yang berdiri kokoh dengan ilmu, tetap asyaiton tahrish. Bahkan Syekh kami Mukbil telah mengingatkan, awas kalian para thalabatul ilm, syaitan lebih dahsyat tahrishnya, penipuannya dan gangguannya kepada kita daripada di pasar-pasar atau daripada di diskotik-diskotik. Karena di sini kita menghafal Al-Quran, menghidupkan sunnah, menegakkan tauhid. Mereka ingin menghancurkan persatuan kita dengan tahrish. Maka kita dapati betapa dari muridnya Syekh Mukbil yang menghafal Al-Quran dan bahkan selalu di samping Syekh Mukbil, tiba-tiba diusir karena merusak. Dan di sana kami mendapati orang-orang yang sangat mujtahid, bahkan menulis kitab dan mentahqiq, tidak bicara dengan tetangganya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan di sana ada yang diusir dari para penuntut ilmu, bahkan sudah menikah karena pedofilia, mencintai anak kecil, bahkan homoseksual, bahkan apa saja yang buruk dilaksanakan. Kenapa bisa seperti ini? At-tahrish bainahum. Iblis dan syaitan menggencarkan permusuhan sesama kaum muslimin. Maka kita dapati orang-orang yang ada di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, di tempatnya Syekh kami dulu di Damad, kita dapati permusuhan menyebar di antara kaum muslimin dari murid-muridnya Syekh Mukbil. Ada yang mengatakan ini ashabul manhaj, ada yang mengatakan ini dakwahnya lemah, ada yang mengatakan ini begini dan ini begitu dengan gosip, qil wa qal, bahkan di antara mereka mencari-cari keburukan. Dan bahkan di antara mereka kami mengetahui ada yang duduk di pondok tetapi tidak mau mengambil ilmunya Syekh Mukbil. Duduk hanya sekedar bisnis, menghasilkan keuntungan karena banyak orang membuka toko dan
banyak orang membeli, namun dianya tidak mau belajar. Dan ini banyak. Maka at-tahrish bainahum, suksesnya iblis. Bagaimana iblis itu membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Maka dikarenakan ini, para tulabul ilm, nasihat kami agar melaksanakan uzlah, maknanya kalian melihat dari teman-teman kalian. Jika kalian ingin murojaah dan teman kalian duduk sebelahnya ngobrol, kila wakol, menggosip katanya dan katanya, maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Abi Hurairah, laqad nahakum an kathratus su'al wa qila wa qal wa idaatil mal. Maka Nabi telah melarang dari perbuatan qila wa qala, maknanya duduk menggosip, si fulan demikian, si fulan demikian. Dan ini dari mana? Dari tahrish syaitan. Dan begitu pun wahai para penuntut ilmu, jika kalian duduk ingin menghafal Al-Quran, kemudian datang saudaramu 2-3 orang membawa syai, menjadi majelis syai, membawa indomie, ayo makan bersama. Kemudian setelah itu yang kamu ingin membaca Al-Quran, dia melaksanakan ghibah. Dan ghibah seperti didefinisikan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah, zikruka akhaka bima yakrah, di mana kamu menyebut keburukan saudaramu yang ucapan itu dibenci oleh saudaramu. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Di dalam Al-Quran pun disebutkan wala yaghtab ba'dukum ba'da. Maka janganlah kalian melaksanakan ghibah di antara kalian. Dan begitu pun di saat kalian duduk ingin murajaah di kamar, datang lagi membawa kopi dan biskuit, ayo makan bersama. Kemudian setelah itu membicarakan keburukan saudaranya, mencari-cari keburukan saudaranya. Tahu si fulan, bla bla bla. Tahu ustadz kita, bla bla bla. Dicari kesalahan. Dan telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Nafi' an Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tatabba'a auratan nas aurata akhihi fa innallaha yatatabba auratahu hatta walau fi qa'ri baitih wa fi riwayah fi dakhil ghurfatih au fi makani rahlihi, yang maknanya barang siapa seorang muslim yang mana dia sibuk untuk mencari keburukan-keburukan saudaranya, untuk menjatuhkan di depan manusia agar manusia tidak ikut belajar dengannya, agar manusia tidak bergabung dengan dakwahnya, dicari kesalahan-kesalahannya atau kesalahan temannya. Maka di hadis ini disebutkan barang siapa yang mencari kesalahan dari saudaranya untuk disebarkan di aibnya, maka Allah, lihat di sini, jika Allah yang maha mengetahui akan mencari keburukan-keburukannya, bahkan apa yang dia lakukan bersama istrinya di kamarnya yang tersembunyi, di rumahnya yang tersembunyi, maka Allah pasti akan membongkarnya sehingga diketahui keadaan orang ini di khalayak umum. Maka jika keadaan para penuntut ilmu yang ada di sekitar kalian wahai thalabul ilm memalingkan kalian dari menuntut ilmu, sibuk dengan majelis syai, majelis qahwah dan majelis indomie, kemudian duduk qil waqal dan tadi terlarang, kemudian duduk melaksanakan ghibah dan tadi terlarang, kemudian duduk menggosip qil waqal dan mencari-cari keburukan dari gurunya, dari temannya, dari para santri yang lainnya yang mujtahid, maka ketahuilah
bahwa ini masuk kepada at-tahrish asyaiton, maka kalian harus menjauhi orang-orang seperti ini. Maka Allah berfirman pendalilannya, wala tatabi'u khutuwati syaiton, maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Di saat syaiton ingin mentahrish, ingin memecah belah di antara kalian, jangan diikuti. Lalu kalau jangan diikuti bagaimana? Fa'tazil, maka kalian fokuskan dengan menyendiri. Ambillah buku-buku kalian. Jika kalian tinggal di kamar, bising dengan mereka. Jika kalian tinggal di kamar, mereka datang selalu kepada kalian membawa makanan, alhamdulillah jadi kenyang. Namun setelah membawa makanan, diajak bersama bergibah, diajak bersama bergosip, sama-sama membuat dosa. Maka lebih baik fa'tazil, kalian bawa buku-buku kalian dan kasur kalian ke masjid. Maka di masjid silahkan menggunakan peralatan masjid, dari mesin kipas angin, dari lampu listrik, tidak apa-apa selama untuk belajar. Maka silahkan tidur di masjid untuk menjauhi mereka orang-orang yang sering mengajak kepada keburukan. Fa'tazil, karena uzlah dari keburukan-keburukan, meskipun teman sendiri, meskipun dia juga seorang santri, namun semua orang mengambil maslahah. Maka mulai dari sekarang, barang siapa yang ingin sukses, al-uzlah, melaksanakan pengasingan untuk memanfaatkan waktu dan untuk menjauhi dari dosa-dosa, dan juga untuk menjauhi dari perkara-perkara yang sia-sia. Maka jauhilah kerumunan, jauhilah keramaian, apalagi berkumpul tertawa bersama. Maka tertawa sampai jam 11, sampai jam 12, sholat fajar lewat, tidak melaksanakan sholat malam, dan bangun di adzan yang kedua itu juga setelah disemprot dengan air. Maka tidak pantas bagi para penuntut ilmu untuk bersatu padu tetapi dalam kerusakan. Maka beruzlahlah di antara kalian, cukup memberikan salam, cukup diberikan oleh ma'had, misalnya makan bersama makan. Kemudian ingin membuat kopi, ingin membuat makanan yang hangat, minuman yang hangat, silahkan. Namun please setelah itu kembali untuk murojaah, kembali untuk tidak menggunjing saudaranya yang lain, dan perhatikan kepada fokus pelajaran, tidak kilawakol, bergosip, buang-buang waktu, tertawa-tertawa, apalagi mengajak yang lainnya untuk nonton bareng dari YouTube ataupun main game, ngantri dari HP-nya main game yang disembunyikan dari penurus. Maka ini perbuatan yang sangat buruk. As'alullah al-karim rabbal arsil adim an yaghfira dunubana jami'an fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun.